Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Senin 22 Mei 2017, bersama kami tim Research Philip Sekuritas Indonesia. Pagi hari ini webinar akan dipandu oleh saya Dwi dan rekan saya Pak Jasa. Oke. Seperti biasa sebelum kami memulainya, kami ingin meminta konfirmasi Bapak Ibu apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Kami masih menunggu konfirmasi Bapak Ibu, apakah layar dan suara terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak Robertus, Pak Richard, dan Pak Made. Untuk yang pertama, mengenai indikasi IHSG akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Jasa. Baik, untuk IHSG hari ini kami memproyeksikan akan bergerak melemah atau bearish di support level 5554, sementara resistance level berada pada 5944 setelah pada akhir pekan lalu naik cukup tajam ya, dipicu oleh Indonesia yang mendapatkan investment grade dari S&P akhirnya gitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ke Indonesia, yaitu suku bunga kupon dari surat utang negara akan semakin rendah ya. Jadi biaya untuk meminjam lebih murah lagi, sehingga memperkecil beban bunga pemerintah. Itu sangat baik sih. Biasanya kalau sunnah kuponnya turun, obligasi korporasi juga kuponnya akan turun, sehingga akan membuka akses yang lebih lebar bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berekspansi atau merefinance utangnya. Untuk pagi ini pasar regional menguat tipis ya, mengikuti pergerakan indeks saham di semalam menguat tipis karena investor masih mencerna berita mengenai uji coba terkini rudal dari Korea Utara akhir pekan lalu, dan juga hasil dari kunjungan kerja luar negeri pertama Presiden Donald Trump ke Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya. Untuk pagi ini data makroekonomi yang sudah terbit adalah neraca perdagangan Jepang untuk bulan April, di mana ekspor tumbuh 7,5% secara year on year, setelah pada bulan Maret tumbuh 12% secara year on year. Sehingga tren pertumbuhan ekspor Jepang menjadi 5 bulan beruntun. Ini sesuatu yang cukup baik ya, karena ini dapat diartikan bahwa permintaan global atas barang-barang yang dibuat oleh Jepang, yang kebanyakan adalah barang-barang high-tech dan kebanyakan juga barang-barang untuk industri ya, semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa di bulan-bulan ke depan pertumbuhan ekonomi global juga akan semakin baik. Import melompat 15,1%, sehingga neraca perdagangan surplusnya menjadi 481,7 miliar yen atau sekitar 4,33 miliar US dollar. Isu penting yang dapat menggerakkan pasar untuk minggu ini adalah rilis naskah atau transkrip dari pertemuan The Fed tanggal 3 Mei lalu. Ini akan dirilis hari Rabu, dan juga hasil dari pertemuan negara-negara OPEC di Wina pada hari Kamis. Kita tahu bahwa negara-negara OPEC dan juga negara-negara produsen minyak non OPEC sudah sepakat untuk memperpanjang pemangkasan produksi, namun pada pertemuan ini akan dibuat secara formal gitu, dibuat secara tertulis. Jadi inilah yang akan menggerakkan pasar untuk minggu ini. Kita masuk ke market news. Yang pertama adalah PT Metropolitan Land atau MTLA. MTLA mencatatkan laba bersih 271 miliar untuk tahun 2016, yang mana ini adalah kenaikan
sekitar 26% dibanding tahun 2015. MTLA juga berencana mendistribusikan dividen tunai sebesar 40,57 miliar atau sekitar 5,3 rupiah per saham. Untuk kuartal 1 tahun 2017, MTLA mencatatkan pendapatan sebesar 232 miliar. Hampir setengahnya datang dari pre-sales dan juga sisanya datang dari pendapatan berulang. Berikutnya adalah PT Mitra Pinastika Mustika atau MPMX. MPMX akan mendistribusikan dividen tunai senilai 152 miliar atau kira-kira 35 rupiah per saham. Selain itu juga MPMX mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 7% menjadi 17,7 triliun. Net profitnya juga tumbuh 27% menjadi 361 miliar. Yang berikutnya adalah PT 3 Pilar Sejahtera Food atau AISA. AISA akan menggunakan momentum Lebaran untuk meningkatkan penjualannya. AISA juga berencana akan meluncurkan produk-produk seperti water stick, Pio, ini untuk memanfaatkan momentum Lebaran ini. Yang terakhir adalah PT Sariguna Prima Tirta atau Clio. Clio berencana untuk diversifikasi produknya dari air mineral menjadi snack dan juga minuman-minuman lainnya. Persiapannya sudah hampir komplit ya, sudah hampir selesai. Produk testing sudah dilakukan dan juga survei pasar juga sudah dilakukan. Selain itu juga Clio telah mengalokasikan lebih dari 20 miliar untuk membangun pabrik produksi di Cirebon, Jawa Barat dengan kapasitas tahunnya sebesar 250 ton per tahun. Demikianlah market news untuk hari ini. Ya. Seperti biasa ya Pak Jasa, setiap Senin kita ada technical rekomendasi. Untuk hari ini, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, kami akan menjelaskan mengenai technical rekomendasi minggu ini. Kita lihat dulu dari pergerakan IHSG secara teknikal. Ini berpeluang bergerak secara teknikal di 5720 sampai 5825. Kita tahu kemarin menembus resisten dan membentuk resisten barunya, walaupun ditutup di bawah 5.800. Untuk yang pertama ini ada Astra Internasional atau ASI, di mana ini Bapak Ibu bisa trade buy di 8640 dengan resisten terdekat di 8950. Tapi kita tunggu karena kemarin ditutup di 8750. Apabila nanti berada atau mengarah ke 8640 ke bawah, dengan kita bisa stop loss terlebih dahulu di 8330. Astra juga kemungkinan besar untuk pergerakan hari ini ada katalis karena dari S&P menaikkan rating Astra dari triple B minus menjadi triple B. Ini juga salah satu katalis positif untuk pergerakan Astra hari ini. Lalu selanjutnya ada BRPT. BRPT saat ini secara MACD, maksud saya, ini kita lihat juga berpeluang pembalikan arah. Secara stokastik juga oversold. Bapak Ibu bisa buy on weakness di harga 3.000 di garis yang sudah saya gambarkan berwarna kuning ini. Bisa take profit paling dekat di 3.500 hingga 3.750. Sedangkan apabila nantinya bergerak ke bawah atau meneruskan terlebih dahulu bearisnya, ini bisa stop loss di 2862. Selanjutnya ini ada DOIT. DOIT pergerakannya hampir mirip dengan BRPT. Saat ini secara MACD sudah mulai mendekati garis atau bisa dikatakan pembalikan arah ini cukup berpeluang sangat besar.
Bapak Ibu bisa trade buy di 960 dengan resisten paling dekat di 1000 sampai 1110 dan stop loss-nya di 850. Demikian untuk technical rekomendasi hari ini. Kami menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, harap mengisikannya di kolom question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Itman Novialdi mengenai NKP, BRPT, dan SRIL. Untuk BRPT mungkin tadi salah satu technical rekomendasi kita untuk minggu ini, Pak. Kami akan membahas NKP terlebih dahulu. NKP secara technical ini bisa dikatakan masih ada peluang untuk menguat, Pak, pergerakan untuk hari ini dengan resisten terdekat ini di sekitar 2.600 sampai 2.700-an, Pak. Tapi hari ini, Pak, kita tunggu terlebih dahulu, Pak, jangan masuk untuk di 2460 ini. Kita lihat, Pak, apabila nanti pergerakannya sampai di bawah 2350, kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu, Pak, karena penurunannya ini berpeluang ke 2100, Pak. Wait and see terlebih dahulu, Pak, untuk saham INKP. Lalu SRIL. SRIL kita lihat, Pak, kalau secara industri tekstilnya ini masih belum dikatakan baik, Pak, untuk pergerakan usahanya sendiri sebenarnya berfundamental baik, tetapi dorongan dari pihak terkait seperti pemerintah maupun konsumen ini belum ada peningkatan bagi saham-saham yang bergerak pada bidang tekstil ini, Pak. Kalau misalnya secara teknikal ini bergerak sideways cukup panjang, Pak. Sideways-nya ini dari sekitar bulan Maret, Pak, apabila Bapak ingin masuk pada saham SRIL ini, Bapak bisa masuk saat ini, tetapi peluang untuk kenaikannya itu hanya di sekitar 350, Pak. Apabila 350 ini nantinya break atau breakout, maksud saya ini bisa sampai 360, Pak. Tapi harap dijaga ketat, Pak, apabila Bapak masuk di saat 320 ini ternyata ada pembalikan arah menurun, ini bisa jadi arah SRIL ini akan ke 290. Jadi apabila Bapak ingin trading dalam masa sideways seperti ini benar-benar harus dijaga ketat, Pak, seperti SRIL ini. Lalu selanjutnya, ini pertanyaan dari Ibu Vivi mengenai ICBP. ICBP secara teknikal ini pergerakannya cukup volatilitas, Bu, beberapa bulan terakhir, dan untuk saat ini peluang untuk peningkatan ke 9.200 ini lumayan cukup tipis, Bu, karena harga saat ini sudah breakout dari upper band-nya. Untuk saat ini kalau Ibu sudah punya, ini bisa di hold terlebih dahulu di 9.200-an, tapi kalau misalkan
Ibu belum memiliki, ini Ibu bisa masuk saat ini, tapi dengan resisten yang tadi saya sudah bilang Bu, ini sangat tipis, hanya 9.200, tetapi harap dijaga ketat Bu. Dari sisi MACD memang sudah mulai atau masih berpeluang untuk meningkat Bu. Bisa buy on weakness dan harap dijaga ketat Bu untuk ICBP ini. Untuk pertanyaan dari Bapak Budiono mengenai saham Wuton, WSBP dan Waskita secara fundamental bagaimana kalau saya mau investasi sampai akhir tahun, dan secara teknikal saat ini apa sudah bisa masuk? Baik Pak, secara Sama apa? Wuton, Uh, WSBP dan Waskita. Kalau menurut view kami sih saham-saham yang berkecimpung di infrastruktur ini masih cukup baik Pak ya, mengingat kalau kita lihat di kuartal 1 saja belanja pemerintah sudah tumbuh cukup signifikan Pak ya. Kan kami meyakini bahwa di kuartal-kuartal mendatang pemerintah akan terus menggenjot belanjanya, karena mengingat kalau kita lihat lagi data kuartal 1 GDP kita itu kita bisa melihat bahwa konsumen agak sedikit melemah, sekarang tumbuh di bawah 5%. Jadi kalau bukan pemerintah yang mendongkrak atau memberi stimulus kepada konsumsi masyarakat, target pertumbuhan pemerintah yang cukup ambisius tidak akan tercapai. Jadi menurut kami di kuartal-kuartal mendatang program-program infrastruktur pemerintah akan lajunya akan dipercepat sehingga multiplier efek dari belanja pemerintah itu akan turun ke masyarakat sehingga dapat menopang pertumbuhan konsumsi masyarakat. Seperti itu Pak, kalau dari sisi teknikalnya. Sisi teknikal kalau untuk saat ini Wuton ini sudah mulai memperlihatkan pembalikan arah nih Pak Jasa. Ya. Tapi untuk saat ini benar-benar sepertinya Wuton ini satu Pak, pergerakannya belum ada tanda pembalikan arah untuk dalam artian menguat Pak. Untuk saat ini kalau misalkan tipe Bapak adalah jangka panjang, mungkin saat ini Bapak sudah bisa masuk untuk Wuton dengan target price paling dekat ini ada di sekitar 680 hingga 700. Tapi kalau misalkan memang ini penguatannya cukup terkendali atau mulai juga agresif, ini paling tidak Bapak bisa hold sampai 750-an untuk Wuton. Untuk WSBP saat ini trennya ini cukup panjang bearisnya, dan untuk secara short term ini adanya pembalikan arah, tapi seperti teman-temannya sebelumnya Pak, seperti Wuton ini masih sideways Pak. Apabila Bapak mau masuk dengan memang benar-benar untuk jangka panjang, sebenarnya saham-saham seperti ini memang berfundamental baik ya Pak Jasa ya. Yeah. Jadi tidak perlu takut Pak untuk pergerakan yang bervolatilitas, walaupun ini memang secara jangka panjang bearish. Ini Bapak bisa masuk saat ini dengan resisten paling dekat secara, mungkin saya bikin secara weekly mungkin ya Pak. Ini bisa di harga sekitar 520-an Pak. Lalu selanjutnya WSKP. Untuk waskita juga sama, cuma ini kecenderungan barisnya tidak terlalu tajam dibandingkan dengan WSBP maupun Wuton. Ini sama sideways Pak, tapi cenderung akan adanya baris terlebih dahulu Pak untuk waskita ini. Bapak bisa masuk apabila nanti ini tunggu terlebih dahulu Pak, kita tunggu sampai di bawah 2.200 terlebih dahulu. Nantinya jika ada pembalikan arah baru Bapak bisa masuk dengan level resisten paling dekat ini ada di 2350-an Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard mengenai sudah investment grade kok bearish, kayaknya kecepatan ya koreksinya. IHSG ya Pak ya? Iya, coba kita lihat chartnya. Menurut kami memang kenaikan kemarin itu euforia sesaat saja sih Pak. Jadi begitu investor sudah melewati euforianya, mereka pasti bertanya apakah kenaikan saham A atau saham B atau saham C ini fundamentalnya mendukung. Ini kan
biasanya euforia itu kan didorong oleh ekspektasi saja Pak. Jadi ekspektasinya memang bagus, apa ya, dampaknya memang bagus, cuman menurut kami sih kenaikannya memang akhir pekan lalu memang sedikit agak berlebihan. Harusnya sih pasar sudah mempricing jauh-jauh hari sebenarnya sih kenaikan dari investment grade oleh S&P tersebut, Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan masih dari Bapak Budiono mengenai Pegas. Apa sudah bisa masuk untuk invest sampai akhir tahun? Baik Pak, untuk Pegas sendiri ini pada fase sideways-nya Pak, dan ini masih cenderung akan sideways. Tapi untuk saham-saham seperti ini berfundamental baik Pak apabila Bapak masuk dan dengan tujuan untuk sampai akhir tahun, ini bisa di hold Pak sampai di sekitar paling dekat ini ada di 2.530 dan sampai akhir tahun kemungkinan ini apabila memang secara industri ini baik, ini bisa sampai ke 2.650-an Pak untuk Pegas ini sendiri. Kita tidak perlu takut Pak untuk memegang jangka panjang saham-saham yang memang berfundamental baik. Ini selain memang pergerakannya cukup menenangkan para pemegang sahamnya, juga kita bisa mengandalkan dari sisi dividen Pak. Untuk saham-saham yang memang secara kontinu ini pasti akan membagikan dividennya Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus mengenai ASI, NDF, dan ICBP. Untuk ASI masuk salah satu dari technical rekomendasi kita minggu ini Pak. Untuk ICBP sudah kami jelaskan tadi. Selanjutnya INDF. Untuk INDF sendiri, kami tidak merekomendasikan untuk masuk terlebih dahulu Pak, karena pergerakan penutupan kemarin di 8650 ternyata ini merupakan titik atau berada pada titik upper band-nya Pak. Ini berpeluang untuk turun terlebih dahulu Pak ke 8.300. Untuk saat ini kami tidak merekomendasikan untuk Bapak masuk ke INDF terlebih dahulu. Tapi secara fundamental balik lagi Pak, kalau Bapak memang tipe investor jangka panjang, saham-saham berfundamental baik semakin menurun, ini semakin menurun, ini bisa di averaging down Pak, karena saham-saham berfundamental baik tidak akan membohongi pergerakan sahamnya untuk masa depannya Pak. Lalu selanjutnya pertanyaan masih dari Bapak Robertus, hari Jumat kemarin IHSG melonjak tetapi foreign net sell. Apa efeknya? Ini bisa kita lihat Pak, melonjaknya IHSG bisa juga dikatakan bahwa investor dalam negeri yang memang bergerak pada pergerakan hari Jumat kemarin atau mulai masuk pada pergerakan hari Jumat kemarin. Dan net sell ini sendiri ini bisa dikatakan ini hanya sesaat Pak untuk net sell-nya, karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jasa ya, sebelumnya ini merupakan euforia saja, tapi tidak perlu khawatir Pak, net sell di sini masih menopang untuk pergerakan penguatan IHSG ini sendiri. Apalagi investor dalam negeri kita ini sudah mulai percaya Pak dengan perilaku pasar dan tidak secara otomatis ini mengikuti dari jual belinya asing sendiri Pak. Jadi untuk net sell kemarin itu hanya sedikit euforia yang memang bisa dikatakan bisa mengubah kepercayaan dari perilaku pasar sendiri. Tapi tidak perlu khawatir Pak, saya ulangi lagi, tidak perlu khawatir. Net sell yang kemarin masih cukup baik untuk pergerakan IHSG kita. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tigor mengenai saham Elsa. Elsa secara teknikal ini cenderung bearish Pak. Ini memang secara stokastik ini akan adanya golden cross atau pembalikan arah, tapi kita lihat dulu Pak
jangan untuk masuk terlebih dahulu. Saat ini kita lihat dulu Pak, 324 ini akan bertahan sampai ke 330 atau tidak. Kalau misalkan 330 ini tertembus sampai 340, ini Bapak baru bisa masuk dengan resisten paling dekat di 360-an Pak, sampai 370-an Pak. Karena ini fase bearisnya ini cukup panjang Pak, jadi kita harap tunggu terlebih dahulu apabila ingin masuk ke dalam saham Elsa ini. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Eri, Mcor. Mcor saat ini sudah breakout dari resistannya Pak, di paling maksud saya dari upper bandnya. Nah, ini di 284. Apabila memang 284 ini nanti akan diteruskan, ini paling dekat resistennya ada di 300-an Pak. Peluang kenaikannya saat ini masih cukup menarik Pak untuk di hold apabila Bapak memang sudah memiliki Mcor ini, tapi untuk dijaga ketat Pak, karena saham-saham seperti ini biasanya untuk trading saja, mengingat market cap-nya ini cukup atau dari harga pasarnya ini cukup rendah, bisa dimainkan oleh beberapa pihak yang memang hanya mengambil keuntungan saja pada waktu yang sangat singkat Pak. Ini bisa di trade buy di sekitar 280-an Pak, tunggu 280 terlebih dahulu sampai ke 300-an. Lalu pertanyaan selanjutnya Bapak Eri, ini MPPA. Untuk MPPA untuk saat ini masih cenderung bearish berkepanjangan Pak. Kami tidak merekomendasikan untuk MPPA ini sendiri. Walaupun momen lebaran dan puasa nanti memang cukup dekat Pak, tapi secara teknikal ini belum adanya katalis untuk pembalikan arah Pak. Untuk saat ini kami tidak merekomendasikan untuk Bapak masuk di MPPA ini terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aidi Chandra mengenai Antam dan Doit. Untuk Doit, ini merupakan salah satu rekomendasi teknikal kami Pak untuk 1 minggu ke depan, dan sudah dijelaskan tadi Pak. Lalu saya akan membahas mengenai Antam. Antam saat ini masih ada peluang cukup sedikit Pak untuk penaikannya. Apabila Bapak sudah memiliki saham Antam, Bapak bisa hold terlebih dahulu Pak sampai ke 730-an. Apabila belum, kami menyarankan untuk tidak masuk Pak terlebih dahulu ini karena sangat tipis Pak penguatannya. Tunggu apabila harganya nanti di sekitar 6.900-an. Dari 6.900 apabila memang tembus di 6.900 ini berpeluang sangat besar Pak menuju 590 maksud saya. Ini untuk saat ini apabila Bapak sudah hold, Bapak bisa pegang terlebih dahulu Pak untuk saham Antam. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fu Faseng mengenai SMGR, BBRI, dan TLKM. SMGR sendiri, Bu, maksud saya SMGR sendiri ini secara fundamental masih oversupply Bu untuk produksinya. Secara teknikal, ini ada sedikit peluang untuk kenaikan sampai ke 9.320-an apabila Ibu sudah memiliki, harap di hold terlebih dahulu. Tapi apabila tidak atau belum memiliki saham SMGR ini, kami merekomendasikan untuk tidak masuk terlebih dahulu karena 9208 ini merupakan titik yang sudah berulang kali dibentuk garisnya. Ini ada peluang untuk bertahan maupun untuk tembus ke bawah Bu. Apabila nantinya tembus ke bawah, ini SMGR akan mengarah ke 8.900-an. Lalu BBRI, mungkin sedikit ada fundamentalnya BBRI Pak Jasa. Ya, mungkin untuk fundamental saya rasa BBRI kinerjanya masih didukung oleh KUR ya, kredit usaha rakyat yang sudah dianggarkan oleh APBN, dan kita tahu Bank Rakyat Indonesia ini adalah penyalur terbesar dari kredit usaha rakyat tersebut. Untuk secara teknikalnya, ini saat ini BBRI masih cukup tinggi kenaikannya. Tinggi sekali ini kalau dilihat sih. Iya, ini mungkin
Bapak Ibu bisa tahan terlebih dahulu untuk masuk di sekitar 14.500 maksud saya. Lalu TLKM juga kemarin, hari Jumat kemarin memang banyak saham yang hijau semua, pemandangan kita juga cukup menyenangkan Pak untuk Pak Bu untuk hari Jumat kemarin, tapi untuk saat ini TLKM sepertinya membentuk gap dan ini sudah mulai tinggi penguatannya, tapi masih cukup berpeluang untuk meningkat ke sekitar 4.700-an. Untuk saat ini Bapak Ibu yang memang bertipe one day trade atau trading buy ini bisa masuk di saat ini dengan level resisten di 4.700, tetapi apabila nantinya ini menembus 4.600, kemungkinan akan menutup gap ke 4.500 dan meneruskan sampai 4.400 ini sangat kuat. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Julius mengenai LPKR dan MDLN. LPKR untuk saat ini ada peluang kenaikan Pak, bisa mencapai ke MA 15-nya ke 778 sampai ke 800-an Pak. Untuk LPKR ini cukup menarik untuk dikoleksi Pak terlebih dahulu. Untuk dikoleksi maksud saya pada minggu-minggu ini, walaupun kemarin ditutup memerah, ini bisa dikoleksi sampai ke 750 Pak terlebih dahulu. Ini bisa di buy di sekitar 730 hingga 750-an. Lalu MDLN ini cukup menarik Pak untuk saat ini. Ini bisa dikoleksi sampai resisten terdekatnya di 300-an. Saat ini juga dibuka sudah menghijau Pak. Mungkin Bapak sudah bisa masuk di MDLN ini. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Foni. Adaro, Gajah Tunggal, dan WNSP. Adaro. Untuk Adaro saat ini peluang kenaikan ini cukup tinggi Pak. Ini bisa paling dekat di MA 15-nya di 1600-an. Lalu selanjutnya apabila 1564 sampai 1600-an ini bisa ditembus, ini kemungkinan untuk breakout ke 1700-an ini juga sangat besar ya Pak Jasa ya. Seperti itu. Untuk Gajah Tunggal. Untuk Gajah Tunggal saat ini masih cenderung sideways Pak pergerakannya. Walaupun ini ada penguatan, ini hanya sekitar ke 1070-an. Apabila Bapak Ibu yang sudah memiliki Gajah Tunggal, ini bisa di hold terlebih dahulu. Tapi apabila belum, ini jangan masuk terlebih dahulu Pak, karena pergerakan sideways-nya ini kemungkinan akan menurus hingga beberapa minggu ke depan. Mungkin ini yang terakhir, karena mengingat jam trading sudah dibuka mengenai WNSP, ini saham-saham yang bervolatilitas tinggi, tapi apabila Bapak Ibu memang berani, sebenarnya kami tidak merekomendasikan untuk masuk saham seperti ini, tapi apabila Bapak Ibu memang ingin one day trade saja, ini bisa sampai resisten ke 280. Demikian untuk pilih webinar pagi ini. Mohon maaf untuk pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, mengingat waktu trading sudah dimulai dan pertanyaan di sini memang cukup lumayan banyak untuk pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti pilih webinar edisi esok hari di jam dan waktu yang sama bersama tim research kami. Terima kasih atas atensinya pagi ini. Selamat pagi dan salam cuan.